Ada ceramah. Ya mari Pak. Jadi Pak. Abang. Abang. Salam Bang. Enggak. Allah. Banyak betul tangerang. Anjir lah. Kawal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Surah Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 sampai 67. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu. Allah. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak rahimakumullah, malam ini kita kutip 5 ayat dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25, mulai ayat 63 sampai 67. Di sini Allah berbicara tentang ibadur rahman. Ibadur rahman ini kalau bahasa awaknya ibu apa? Hamba Allah. Dan yang besok kita sabi itu hamba Allah istilah. Jadi kata Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr surat 89 di ayat 28 sampai 30. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, ciri-ciri hamba Allah itu pertama, dia jiwanya sudah tenang, nafsul mutmainnah. Kalau jiwanya lah tenang, maka Allah yang mengimbaunya pulang. Irji'i, kata Allah, pulanglah lagi, kata Allah. Kenapa ibu? Karena dia lah siap. Karena jiwanya lah tenang, dia lah siap untuk pulang, makanya Allah imbau pulang lagi. Uli jannati, masuklah ke surga. Itu yang dikatakan dengan hamba Allah tadi. Nah kini ibu apa? Ciri-ciri ibadur rahman itu Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25 di ayat 63 sampai 67. Kata Allah, wa ibadur rahman, yang dikatakan dengan hamba Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna,
dirinya hina. Jadi dia merasa rendah, tak perlu meninggikan dirinya di hadapan manusia, dan tak tadi kata Allah, dia merasa dirinya memang sesuatu yang hina dan berasal dari yang hina. Kalaupun dia diremehkan orang, dia tak berak. Kalaupun dia tak dihargai orang, tak dihormati orang, dia tak berak. Kenapa? Karena dia sadar kalau posisinya adalah manusia yang hina. Jadi kalau seandainya ada orang yang datang nih Bapak, ketika dia datang pintu-pintunya dibukaan orang, ketika dia berjalan tasnya dibawa orang, pai kama dikawal di orang. Itu yang diharapkan orang saat itu apa yang dibawa? Dirinya atau jabatannya? Kepengnya. Dirinya atau jabatan? Jabatan. 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 Ketika dia ringan cie buku sudah dalam tasnya membawa itu tas itu. Kalau saat itu sudah menjabat, nah ketika dia tidak menjabat, datang waktunya, dia buka dulu pintunya lebar. Nah, bosa bare atasnya tenteng lah surang aja. Kenapa? Posisi diri kita tetap hauna kata Allah, hina. Karena di hadapan Allah itu, kalaupun Allah memberikan penghormatan ke awak dengan diberikan jabatan yang orang menghormati, maka itu hanya bahagian kecil dengan jangka waktu tertentu yang Allah berikan. Tapi kadang-kadang awak merasa ketika lah menjabat itu bahwa ketika diremehkan orang dan dihancur orang, emosi langsung tinggi dan nada suara langsung tinggi itu. Banggakan dan mesti kita sombongkan. Allah sendiri mengatakan nih Bapak, manusia itu aku ciptakan dari air yang hina, mimma'in mahin. Itu Allah menjelaskan. Jadi yang manusia itu bukan diciptakan dari tanah, karena yang diciptakan dari tanah cuma Adam. Keturunan Adam sampai nanti hari kiamat itu semuanya Allah jadikan dari air yang hina. Dimulai dari anak Adam yang pertama sampai nanti hari kiamat, manusia itu diciptakan Allah dari air yang hina, bukan dari tanah. Yang dari tanah cuma Adam Ibu. Keturunannya dari air yang hina. Makanya Allah katakan mimma'in mahin, dari air yang hina, karena memang proses awal dari air yang hina, dari bapak kita itu. Itu Bapak, mohon maaf, kita keluar dari saluran kencing bapak, masuk ke saluran kencing ibu, kemudian menjadi manusia di dalam situ, baru dilahirkan, keluarnya pun dari saluran kencing ibu. Proses kita dari yang hina, tapi mesti kita banggakan, kita sombongkan, kita bongahkan di muka orang. Asal kita tetap hina. Ya kalau tidak dihargai lagi tidak masalah. Memang kita itu dari sesuatu yang hina. Kan prosesnya memang benar itu, Bapak. Jadi kalau pengawal diberikan penghormatan terhadap sesama manusia oleh Allah, itu hanya jabatan. Yang diri kita tetap tidak dihargai orang. Begitu jabatan itu berakhir, lah Habis. ada lewat. Mantan gubernur lewat-lewatlah, udah nak melirik lah. Tapi kalau waktunya jadi gubernur ini sosok orang Pak. Mantan wali kota lewat-lewatlah. Ketika jadi wali kota, yuk bagagi orang ditunggu-tunggu dia orang tidak. Dia tetap merasa diri kita hina. Karena Allah mengatakan kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Kalaupun dihargai orang itu penghormatan saja, tapi jangan terlena, jangan sampai merendahkan orang, jangan sampai menghinakan orang di situ. Yang kedua kata Allah cirinya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau bertemu dengan orang-orang jahil, ucapkan salam. Makna kiasan ini Bapak, qalu salama itu kiasan. Artinya apa? Ucapkan salam ada arti kata kita mengucapkan salam itu kalau kita kapai. Ya artinya ketika Allah mengatakan qalu salama, tinggalkan orang-orang jahil itu, jangan bergabung.
jadi dana. Kemudian kini bapak kini kok zaman-zaman jahiliyah balik. Orang-orang jahiliyah itu, orang jahil itu berbicara di depan publik, berbicara di media-media, lah tahu lo jahil, tapi masih tetap berani. Kau jahil kau bilang berarti kata bodoh dalam sisi pemikiran enggak? Jahil itu yang minim akhlak dan etika. Selamanya gini. Maka di zaman sebelum Rasulullah lahir, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, kan disebut zaman jahiliyah. Apakah mereka bodoh? Enggak. Beliau satir. Kalau jalan itu jelek kata lagi lo, mana si bintang yang muncul? Oh kalau pakai itu lanjut jalan, kalau pakai itu diam dulu. Karena musim itu akan dilihat berdasarkan si bintang. Karena dia melakukan perjalanan ke suatu negara itu berbulan-bulan itu, ditempuhnya dengan jalan kaki atau naik unta. Mereka bukan bodoh, peradaban mereka canggih. Cuma mereka itu jahil, dikatakan Allah, minim akhlak dan peradaban. Adabnya yang kurang, etikanya yang kurang, akhlaknya kurang. Maka kalau ada debat-debat, diskusi-diskusi di TV itu, kalau narasumbernya orang-orang jahil, lah jadi karena dulu salah dia cari-cari alasan untuk pembenarannya, nggak usah dinonton deh pak, mengeritik dan jok itu. Lah jadi dia jahil itu dinonton, jadi jangan aja itu kan mengeritik dan jok. Sebagai ibu, itu dah masuk IGT malah. Ya pak. Lah tahunya jahil, maka dia nonton nanti di video, lah buka channel tu. Kau nonton, tu lah jadi jahil gitu. Di asal ada orang-orang jahil kata Allah tinggalkan, nggak usah bergabung, nggak usah mendaki. Apalagi lu berkawan nih bapak. Berkawan dengan orang jahil, awak jadi termasuk orang jahil. Maka kawan itu kata Rasulullah cerminan gitu. Bahwa awak tu kawan. Seolah kita bantu kita bercamin baru sama dua balik. Teman-teman bicara gaib tak kalau bakawan itu tukang basi, bakawan itu tukang parfum, bakawan itu orang pemabuk walaupun tak mabuk gitu bapak, orang pasti nggak mabuk jadi nyuruh mabuk. Bakawan itu orang pancilo walaupun tak kasatu pancilo, minimal pancilo-ciloan. Jalan dia. Di kawan itu cerminan, awak kawan seperti itu awak model. Sampai dalam surah Al-Qasas itu Allah ceritakan di bawah sampai nanti orang di akhirat itu di neraka itu menyasar tuh. Ya Allah kalau seandainya aku dulu tak bakawan si fulan, gitu, mungkin akan masuk neraka loh bodoh. Sampai segitu penyesalan orang di akhirat karena kawan. Apalagi kawan-kawan jahil lah tahu jahil itu di kawan itu. Itu berbahaya dulu. Maka Nabi itu sama Nabi dulu kalau ada orang mencari binatu, Rasulullah paham kesian. Tapi pun tak tahu siannya, bahayanya, bah keluarganya. Jadi sahabatnya kecil ini. Bah kelakuan sahabat. Sahabat itu balik itu silakan ini. Jika itu mana Nabi mengingatkan kafir. Teman-teman bakawan orang jahil tak boleh. Maka kalau orang jahil kecil Allah tinggalkan. Apalagi lo kawan duit. Lah jalannya jahil bapak supaya indah puasa indah tapi dek kerana rancak piti banyak bahagia juga anak kayaknya dek kerana rancak pak. Oh besoknya kesadar sudah mana bila lo kesadar mencari cara dalam jerami ya pak ya. Baru arah yang tak pasti itu nah mungkin ini adalah jalan jahil. Allah sebagai Allah ini kicaunya, Allah sebagai resakinya. Minta itu, apalagi anak ibu. Lah tahu jahil, jadi ambil bapak. Apanya Nabi itu Abu Lahab itu paling elok dulu sejazirah Arab. Terkenal itu, paling sayang. Dan jangan pernah sayangnya ke Abdullah, sampai-sampai ke anak Abdullah pun sayang ke Nabi Muhammad. Begitu tahu Abdullah meninggal, tapi kabar Aminah sedang hamil. Ya panggil budak Suwaibah mulai kini kau jangan tinggal sampai boleh tapi tinggal dari Aminah. Tolong jago rawat apihan Aminahku sampai anak nilai ini. Ayam pulang di rumahnya jauh kembali. Apakah itu nak bola hati itu? Sehari kamu layan, dia tahu Suwaibah jadi bawa orang lain nak.
Tunggu yang kau saya menunggu kelahiran anak Mu'minah. Batu kecil coba. Di bawah timpanya lah bawa lubang tu kecil. Kau manusia anaknya langsung masuk lubang tu saya kita orang. Makanya kau surang saya menunggu anak lain dari bawah orang. Aminah ke laki-laki di Malaysia capek di Suhaibah pun di Bandung dengan Kaminah tu disusui dia langsung berlari ke rumah Abu Lahab. Penggantian dia kau Abdullah lagi. Berarti anak Aminah laki-laki yuk. Tak tanggung lonjak-lonjak dia bawa. Mulai dari rumahnya keluar sampai ke Ka'bah, rumah kiri kanan itu ditokok pintu orang saudara. Ditokok pintu orang saudara kiri kanan. Mengapa anak Abdullah laki-laki? Mengapa itu? Seluruh rumah di situ sampai ke Ka'bah. Tiba di Ka'bah dipanjatkan waktu dia ke Ka'bah tu kan sorak di bawah. Bagi tahu orang kampung masuk anak Abdullah laki-laki. Dia itu kadang hatinya. Sangat sayang pada Nabi Muhammad dulu. Sayang benar. Coba kecil Nabi sekafir-kafirnya Abu Lahab, tetap Nabi pernah lahir dan di Abu Lahab pernah bergembira ketika Nabi lahir di hari Senin itu. Coba kan sekafir-kafirnya orang kadang hati ketika Nabi lahir diringankan azabnya setiap hari Senin. Itu kafir jalih kafir itu. Kadang hati sebenarnya ketika Nabi lahir tak tanggung diberikan keringanan oleh Allah azabnya setiap hari Senin. Aku nunggu awak yang menantang hari kelahiran Nabi. Tadi ibu-ibu. Ya. Bahkan kau Abu Lahab jadi kafir ibu. Sampai Nabi berumur 40 itu Abu Lahab itu masih sayang ke Nabi. Masih dijago dulu. Tapi begitu Nabi mengatakan diri beliau Rasul, Abu Lahab mulai bingung, bimbang. Nyo antara Rasulullah. Cuma yang membuatnya tambah yakin tak percaya, kawan itu istri. Allah gambarkan itu dalam surah Al-Haq wa mar'atuhu hamma latal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakar untuk Abu Lahab di neraka. Artinya apa? Istrinya dia mempengaruhi sampai jadi kafir. Kalau lo nyoba bisi aja, kamakan nyoba bisi aja, duduk santai nyoba bisi aja, mampian kopi makin Abu Lahab nyoba bisi aja tentang Nabi, keburukan-keburukan yang dibacanya tentang Nabi, sehingga menggariti aja jatuh Abu Lahab itu. Itu kan kawan itu itu. Tapi gara-gara kawan itu. Bahkan hati mencari kawan itu. Oh kalau gini bahasa, oh kalau lapar langsung biasa ya itu. Selektif lah, agama itu yang diutamakan. Dan ketika gara-gara mencari raja binti banyak, lah jalan jo jahil, enggak sembahyang, enggak puasa, bambil jo. Tapi aku dikicau-kicau tagak aja lah ibu, tak ratus aja lah ibu cari nasib je lah. Dalam Allah sedikit kicau ada lagi lah ibu. Ya kan? Hati-hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maksudnya orang jahil kepada Allah tinggalkan. Itu yang ibadah rahmat. Jadi hati itu. Jadi jadikan kawan, dijadikan sahabat, apalagi dijadikan kawan hidup. Yang ketiga kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang menyepi dan menyendiri di malam hari kepada Allah dengan cara sujud dan berdiri. Menyepi di malam hari itu apa? Tidak menyebut dalam bentuk tahajud, tapi dalam bentuk sujud dan berdiri. Artinya apa ya Bapak? Kuncinya untuk sholat tahajud itu jangan mengejar banyak rakaat, tapi kejarlah panjangkan sujud, lamakan berdiri. Itu kunci. Makanya Allah kiaskan sujada wa qiyamah. Coba ibu bapak bayangkan Nabi itu sudah sholat isya kalau ada kepentingan yang tidur. Lalu beko jam 2 balik tak sinta Pak. Rasulullah itu sholat tahajud dari jam 2 balik malam sampai subuh jam 5. Kalau ada waktu ini kan jam 5 waktu. Jam 2 balik malam sampai jam 5 pagi, 5 jam beliau sholat tahajud hanya bisa maksimal paling banyak 8 rakaat. Allah Imran 2,5 juz Al-Baqarah, 1,5 juz Al-Imran, sampai juz rakaat baru. Coba
kuncinya kata Nabi, kalau tidak ingin Allah berdirikan lama nanti di mahsyar, maka panjangkanlah berdiri kita ketika tahajud. Jadi orang-orang yang memanjangkan berdirinya dan melamakan sujudnya di saat sholat tahajud, maka Allah tidak membiarkan dia berdiri lama nanti di mahsyar. Ada kunci di situ. Ibu bapak pilihlah, nio lamo tagak tahajud di dunia atau nio lamo tagak nanti di mahsyar. Makanya Allah sebutkan sujada wa qiyamah, panjangkan sujud lama. Tahajud jangan mengejar banyak rakaat. Misalnya bapak tersentak jam mampe, jadi pas sudut sekali rakaat dari jam mampe itu saja itu sampai jam 5. Dialah 2 atau 4 rakaat tapi panjang. Karena nanti di masa itu kita lama bapak tagak situ, tidak ada mana-mana kita di masa itu 50.000 tahun tagak situ. Kondisi matahari didakikkan Allah dan kaum manusia. Saya ikut jaraknya kecil Nabi sejauh atau sepanjang pensil jala, kurang lebih sedangka awak. Di awak ditagakkan di masa matahari ditarik didakikkan ke bulu manusia sedangka adalah kami jadi bu. Tapi bagi orang-orang yang rajin bertahajud, yang memanjangkan berdiri dan memanjangkan sujudnya kata Rasulullah, nanti di Allah jelaskan di surah Al-Isra, surah tahajjud bihi nafilatan lak, bagi orang yang terbangun di sepertiga malam akhir itu kemudian dia bertahajud dengan amalan-amalan sunnah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan fasilitas nanti maqaman mahmuda. Maqam itu tempat, mahmuda itu terpuji atau dimuliakan. Allah akan berikan tempat yang dimuliakan Allah. Maka ini Bapak, kalau orang lain ditagakkan di masa 50.000 tahun, matahari yang ditarik ke ubun-ubunnya sedangka. Kalau orang yang rajin tahajud memanjangkan berdiri dan memanjangkan sujudnya, ketika di masa berdiri 50.000 tahun, aras yang Allah tarik ke dan ditarik matahari ke ubun-ubun mati kangean, ikut mati kesanangan. Karena dia merasa berada di bawah pohon yang begitu rindang, dingin saja, orang mati kangean yang tempat kalau itu. Beda yang ikut matahari ditarik ke ubun-ubun, ikut aras Allah yang ditarik ke ubun-ubun. Itu kuncinya kata Nabi, panjangkan berdiri, lamakan sujud. Baca Ustaz, awak ada ayat yang panjang loh. Jangan Al-Baqarah Al Imran, juz 30 se anak nazian hafal loh. Yang hafal apa tuh? Adua ke bawah dan dua itu pilih-pilih itu. Lam yang punya ada apa itu loh. Iqra ada apa itu. Yang hafal apa tuh Ibu Pak? Apa aja cara itu Pak? Rodratul Falak kita hafal apa ya? Amin. Itu sudah ibu bapak pendabutannya dia. Tasita jam mampe atau setengah 5, cukup 2 rakaat sholat dari jam mampe jadi tambah ciwitir. Jadi rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah ibu bapak baca Al-Kafirun itu gak 20 kali. Itulah panjang ibu bapak 10 menit, 15 menit dapat. Al-Kafirun sih bapak baca 20 kali. Nah itulah panjang tuh. Besok pas di sujud banyakkan doa. Kan bacaan sujud ada 3 ya dari Nabi Bapak. Pertama bacaan sujud dari Nabi itu Subhana Rabbiyal A'la. Ya kan? Kan bisa kita baca kan? Yang kedua Allahumma firli. Itu bacaan sujud itu. Yang ketiga yang pernah diajarkan Nabi Subuhun Kudus Rabbul Malaikatu Warruh. Nah 3 itu boleh bapak baca ketika sujud di tahajud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali boleh, 3 kali boleh. Tambah subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tambah tidak subuhun qudus rabbul malaikatu warruh. Sudah tu ada 3 doa di sujud terakhir ajarkan Nabi. Pertama minta dimatikan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang kedua ditaubatkan sebelum mati. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kemudian ditaatkan dalam agama Allah.
koleksi bapak ulang-ulang panjang sujudnya. Tambah juga doa lain. Beko di sujud ketika membaca sebenarnya. Coba kalau doa rancang dulu dari malam, pas di sujud sih kita kalau memanjangkannya beko apa dia mencari doanya boleh. Alayo biar itu. Diusahakan panjangkan ayatnya supaya lama berdiri kita dalam tahajud, kemudian panjangkan sujudnya. Tak bisa setengah jam satu rakaat, setengah jam dengan memanjangkan ayatnya dan memanjangkan doa-doa di sujud. Setengah jam serakaat, dua rakaat bisa saja cukup itu. Makanya mengajak panjang tagak lama sujud supaya nanti Allah berikan makom mahmudah. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyendiri di malam hari kepada Allah dengan cara sujud dan berdiri. Dua-dua minta Allah panjangkan sujud, lamakan berdiri gitu. Ini sujud di saat tahajud itu serowana. Kalau pas dicari dapat panjang sujud ibu dari jam sampai sujud lah sampai jam ibu lah kazan orang lucu jangan duduk lagi jadi kalau lah jangan kalau sih bu. Lagi goyah ya kalau aja. Ayo hati-hati situ aja paling lama kalau situ kalau panjang-panjang sujud kita terlena itu. Nah pada koleksi doa beko dan catat-catat apa doa yang dibaca ketika sujud itu supaya apa? Panjang sujud awal ketika tahajud. Jadi kuncinya untuk tahajud jangan lagi mengejar banyak rakaat, tapi kejarlah panjangkan berdiri, lamakan sujud. Teman-teman Nabi 5 jam sholat tahajud cuma bisa 8 rakaat. Awak biarlah saja 2 rakaat jadi panjangkan berdiri kita dalam sholat, kemudian memanjangkan sujud kita dalam tahajud. Itu dia. Waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ciri berikutnya kata Allah, waladina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Di ayat 6-nya innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa yang khusus diajarkan Allah langsung ke awal itu. Jadi kata Allah, yang ibadur rahman tadi kalau nyoba doa ke Allah, doanya ikut dibaca. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahanam, karena azab jahanam itu sangat pedih dan tidak ada satupun yang sanggup menghadapinya. Ya kalau dapat ikut Bapak. Kalau bisa Bapak catat itu surahnya hanya di ayat 65 66. Kalau bisa Bapak catat, ikut di rumah baca. Kata Rasulullah dari Muslim ini, siapapun yang membaca doa ini, yang doa di surah Al-Furqan ke Bapak ayat 566, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam itu, siapapun yang membaca doa ini 7 kali dalam sehari, 7 kali Bapak, dari pagi sampai kalau tak 7 kali pagi, 7 kali sore, 7 kali sehari dari mulai jam lalu sampai ke lalu. Siapapun yang membaca doa ini 7 kali sehari kata Nabi, maka jahanam langsung menghadap Allah. Setelah kita baca 7 kali itu, jahanam datang kepada Allah meminta, ya Allah, hambamu si fulan itu nama awak apa? Hambamu si fulan telah membacakan doa ini kepadamu, tutup semua pintuku untuk dia. Coba yang kali Bapak, agak mendalam ngomong dasar doa itu Bapak. Ketika baca doa itu 7 kali sehari, jahanam menggaretek langsung datang kepada Allah. Ya Allah, ibu tu apa tulah membaca doa itu kau 7 kali. Kini yang memohon ke neraka jahanam, tolong tutup satu pintu aku tu inyong. Lagi kira Bapak. Artinya ibu bapak ditolak ke jahanam. Tak boleh masuk. Bahkan celah untuk masuk pun ditutup di jahanam. Tolong tutup satu pintu ambil tu ini ya Allah. Tak ada peluang untuk ibu bapak masuk dari jahanam. Catatlah doa itu. Kalau perlu itu bapak cari bukan tanduan. Ayatnya 65 66. Baca 7 kali sehari. Kau ibu bapak borong kalau jadi 2. Borong sudah subuh kau jadi 2. 7 kali. Aku yakin
3 hari saya patuturi bapak baca ke 7 kali 3 hari berasa yakin hafal. Ada kata-katanya doanya ringan. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ayat 66-nya innaha sa'at mustaqarra wa muqama. 7 kali sehari. Jadi tidak Nabi yang meminta ke Allah, tidak malaikat yang bermohon kepada Allah, tapi langsung jahanam itu datang ke Allah meminta, tolong ya Allah, ibu itulah baca doa sekian kali, apa itulah baca doa sekian kali ke engkau, tolong tutup doa. Mudah-mudahan hafal ya Pak ya. Cari di HP itu saja Bu. Surah Al-Furqan 6566, dapat di Bapak betul screenshot simpan. Baca tuh. Baca. Mau diborong langsung 7 dari itu atau dicicil boleh itu sudah subuh sekali, sudah duha sekali, sampai isya kan 6 kali tuh. Nah kalau tutup sekali lagi kalau lah. Atau kalau bisa kalau hafal di Bapak nanti baca ketika sujud tahajud dulu. Baca 7 kali loh. Berapa panjang sujud Bapak? 7 kali sehari tambah setiap sujud baca 7 kali. 4 kali sujud dalam 2 rakaat tu, kabarai Bapak baca. Sedangkan 7 kali sih Bapak baca 5 keretek jarang langsung maduk dengan Allah. Apalagi lebih dari 7 kali. Sudah baca 3 doa yang diajarkan Nabi, tambah Rabbana srif anna itu setiap sujud kalau berani. Biar panjang sujud terakhir awal. Boleh. Jadi doa aku diajarkan Allah langsung. Ini khusus untuk ibadur rahman tadi. Terkejut Allah walladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan dan mengucapkan doa Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang baca doa itu 7 kali sehari kata Nabi, jahannam langsung menghadap Allah meminta Allah supaya ditutup pintu neraka sadodo awak. Artinya awak tak ada peluang untuk masuk neraka jahannam. Hafal ya Bapak? Minimal hafal surah saya dulu tuh. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 65. Nyesuaian di sini supaya 77 saya Bapak. Coba supaya 67 saya bahas dulu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ciri-ciri ibadah rahman itu yang kelima kata Allah, mereka itu kalau berinfak, idza anfaqu, apabila mereka berinfak kata Allah, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu perhitungan. Kenapa Allah larang terlalu berlebihan dan perhitungan? Kalau terlalu berlebihan nanti jatuhnya ke sifat riya, bangga, sombong gitu. Tidak terlalu perhitungan, kalau terlampau perhitungan itu jatuhnya ke pilih Pak. Jatuhnya ke pilih. Makanya tidak ada konsep Islam untuk mendapatkan harta banyak ada, tapi jadi pasang orang. Lawan atau tak punya anak, 20 tahun ingin punya anak, mana lebih ganda baru punya anak, punya rumah, jual rumah itu sedekah. Tidak masuk konsep itu di Islam dari bawah. Makanya kini menuai karma. Mama seorang bersedekah. Katanya kemampuan orang tak ada segitu di pasar. Ada motor ini tinggal motor itu. Ada motor ini tinggal motor. Itu konsep apa di bawah ni ayo namanya tu. Katanya orang pun keraja sapam punya cicilan itu musuh jualan tu bersedekah. Supaya dapat harta lebih banyak. Allah memberikan balasan bukan sesuai dengan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau butuh sehat jadi Allah dari sedekah itu. Tidak ada salah harap tu. Di konsep memaksakan diri itu tidak ada dalam Islam. Itu maka jawab kalau ibadah rahman itu tidak memaksakan diri, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu perhitungan. Sesuaikan sih kemampuan. Kalau lebih banyak ada segi banyak sedekah. Kalau sakitnya ada segi sesuaikan. Jadi pasal, jadi secara segi 1 juta. Habis sedekah itu 950.000 itu rumah cekak leh. Tapi 3 juta itu jadi rumah. Lalu sedekah, ibarat tak ada, gas tak ada, cekak dulu. Karena masuk namanya itu Bapak. Di konsep terpaksa itu tidak ada dalam Islam. Sampai kini Bapak menuai protes kan, menuai karma kan.
Disarang ini. Kenapa? Terlalu memaksa orang harus bersedekah dengan melebihi kemampuan. Marah dulu banyak, rumah disuruh jualnya, auto disuruh jualnya. Namanya ini namanya itu. Orang dapat dikredit aja. Alunasnya disuruh jualnya itu bersedekah. Kan maniaya udah punya juga. Allah melarang, jangan maniaya. Makanya jangan berlebihan supaya tak taniaya awak. Jangan terlalu perhitungan. Kalau perhitungan pilih itu. Sedekah rasaki 10.000 sedekah 2.000. Naik rasaki 100.000 sedekah 2.000 jo. Ala dapat 1 juta sedekah 2.000 jo. 10 juta sedekah 2.000 jo. 100 juta sedekah 2.000 jo. Berapa 2.000 jo? Istiqomah. Itu enggak jumlahnya istiqomah dibuat. Sedekahnya boleh istiqomah. Jumlahnya sesuaikan dengan rasaki yang diagi. Kok sakete lo kok banyak? Itu konsep Islam. Di selama banyak itu dibutakan seluruh harta ini dilarang oleh Nabi. Besok kita akan perang. Kita butuh biaya untuk perjalanan menuju ke tempat perang itu sebulan. Silakan yang mau bersedekah, yang mau berinfak di Nabi. Di Abu Bakar dan Isa orang tuanya. Ini semuanya ya Rasulullah. Tidak ada yang tertinggalkan untuk Nabi di istrimu. Tidak. Separuh ke bawah sini. Nah ada Nabi suruh masuk. Dia mantap. Ada ini Pak. Makalah satu lagi ini sahabat. Separuh berpulang. Karena anak istrimu juga punya hak dari hartamu. Nah ada sebuah konsep memaksa dalam zaman Nabi itu. Bahkan ikhlas sahabat itu manggil sahabat orang tuanya. Rasa anakmu, dia punya Allah tidak bisa Nabi. Separuh berpulang. Karena Nabi masuk dia bawa. Usman pun dia itu. Separuh berpulang. Tak pernah Nabi memaksakan itu. Tapi Nabi tidak. Karena masih ada hak orang lain di dalam itu. Apalagi nafkah itu infak wajib yang mesti dikeluarkan suami kepada anak dan istrinya. Tidak bisa diabaikan itu. Kalau jadi kok hak itu. Disuruh jual disedekahkan saja dulu. Dan tunggu orang cakap di bini ini bapak. Karena itu. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu perhitungan. Disesuaikan dengan kemampuan rezeki yang diberikan Allah. Karena Allah memberikan jawaban dari setiap sedekah yang kita keluarkan. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan. Awak niyo auto, tapi itu keinginan awak. Yang kebutuhan awak sepeda sebenarnya barunya. Maka jadi Allah sepeda. Kadang awak mau itu awak minta auto sepeda dan ini. Ya karena itu pembeli minyak nabur. Dia pembeli kudu bisa nak. Pembeli rumput itu balik pak. Satu hari itu. Ya. Maka Allah tahu kebutuhan awak. Maka Allah menjawab doa manusia itu sesuai dengan kebutuhannya. Cuma manusia itu acung tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia minta sesuai dengan keinginannya. Makanya acung tidak bersyukur manusia di bawah. Allah kan tahu kebutuhan awak. Makanya dijawab Allah sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya betul lagi coba sepeda dulu coba. Nah, tapi akan kaji nih awak ni auto sepeda dan dapat. Ini masih untung daripada jalan kaki ke mana Pak. Jadi kata Allah jangan memaksa, jangan terlalu berlebihan supaya tidak jatuh ke sifat ria atau